bagi pelaku food combining yang sudah bertahun-tahun melakukan puasa, baik itu puasa pada bulan Ramadan maupun puasa sunat, itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapat. Dan tidak hanya kaum muslim, umat lain pun yang berpuasa juga merasakan hal yang sama. Berikut kita dengar testimoni beberapa teman-teman pelaku food combining yang puasa dengan cara food combining. Puasa dengan FC itu sangat membantu, membuat menjadi lebih segar, lebih bertenaga, sehingga beribadah jadi nyaman. Awalnya meragukan, tapi setelah menerapkan, yang biasanya setelah sholat subuh itu ngantuk, susah tadarusan, sekarang dengan FC memang nyaman. Seperti ya pola dietnya Rasul, selalu minum air putih dan buah kurma. Jadi FC itu salah satu bagian yang telah dicontohkan Rasulullah ketika berpuasa. Dengan FC menjadi lebih bertenaga, lebih segar, dan puasanya jadi lebih lancar. Salam FC, saya Setiawan. Saya ingin sharing mengenai pengalaman puasa ala FC yang saya lakukan, di mana saya rutin berpuasa ala FC selama Paskah. Yang saya rasakan itu, kalau dengan FC, badan menjadi lebih ringan, tidak mudah lemas, tidak mudah dehidrasi, dan juga badan lebih fit, terutama saat-saat rawan jam makan siang. Dan juga pada saat berbuka, pencernaan menjadi merasa lebih nyaman dan tidak kembung. Hal-hal yang tadi saya bicarakan itu sangat berbeda dengan 7 tahun sebelumnya pada saat saya belum melakukan pola makan food combining ini. Semoga sharing saya bermanfaat bagi para rekan yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Samaan dan perbedaan kita berpuasa dengan food combining sama puasa konvensional. Kalau persamaannya, tentu kita sama-sama dahaga. Perbedaannya, dengan puasa kita dengan food combining, tubuh itu terasa lebih fit, segar, terasa ringan, walaupun kita sahurnya hanya buah doang. Kalau mau ikut kata mentor sih, biar tubuh yang bicara. Assalamualaikum. Hai. Selama berapa tahun terakhir, setiap Ramadan, aku sahurnya selalu makan buah aja. Dengan makan buah aja, puasaku tetap fix seharian. Gak gampang letih, jauh lebih bugar, bertenaga, serta jauh dari rasa ngantuk. Yuk hidup sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap di rumah aja. Sudah dengarkan beberapa testimoni dari teman-teman pelaku food combining yang melakukan puasa dengan cara food combining dan terasa nyaman pada tubuh. Saya pribadi juga sudah melakukan puasa sejak awal mengenal food combining, yaitu sekitar tahun 2013. Padahal waktu itu sedang ada pelatihan sekitar 14 hari. Jadi teman-teman udah pada ngantuk, pada lelah ketika pelatihan. Alhamdulillah waktu itu saya segar bugar. Sekarang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pakar food combining Indonesia, yaitu Mas Erik Aribang, mengenai puasa dengan cara food combining. Kenapa food combining membuat puasa menjadi lebih sehat? Sebenarnya sederhana banget sih. Kita kan nggak terlalu diajarkan bagaimana caranya membuat tubuh sehat dengan melaparkan diri. Itu kan sebenarnya satu hal yang sederhana dan substansial. Cuman kita nggak banyak diajar itu tersebut. Kita lebih banyak diajarkan untuk membuat tubuh menjadi sehat dengan makan apa. Kita jangan sampai sakit kalau kita kelaparan. Itu kita diajarin seperti itu. Tapi kita nggak diajarkan secara detail bahwa saat kita dalam keadaan lapar, sebenarnya ada efek positif yang terjadi dalam tubuh. Ya tentu bukan sembarang lapar, tapi lapar yang didesain. Nah puasa itu sebenarnya lapar yang didesain tersebut. Lapar yang didesain dalam konteks saat kita lapar, tubuh itu akan membersihkan bagian selular, bagian selnya, menjadi lebih baik dengan mendaur ulang sampah-sampah yang ada di dalamnya. Jadi saat kita lapar sebenarnya tubuh mekanisme pertahanannya dia membuat semacam daur ulang sampah sel untuk dijadikan energi baru dan selnya jadi lebih sehat.
Nah, cuman ya laparnya itu harus lapar yang didesain secara benar, bukan lapar yang berkepanjangan dan tidak jelas. Nah, puasa sebenarnya masuk di wilayah itu. Sayangnya kita tidak diajarkan untuk memelihara seni puasa tersebut supaya benar menjadi sehat. Apa yang terjadi? Ya kita sahur sembarangan, kita berbuka juga dengan sembarangan. Akhirnya bukannya sehat, justru malah kita jadi dapat 2 kali masalah. Nah, pelaku food combining kan belajar bagaimana cara makan yang benar dan minum yang benar. Nah, hal sama berlaku juga waktu kita makan puasa di sahur dan makan puasa di berbuka. Itu kita diajarkan bagaimana cara makan yang sehat dan benar. Nah, akhirnya kita 2 kali sehatnya. Sehat pertama adalah karena tubuh melakukan hitahnya, kodrat dasarnya saat dia lapar, pembersihan sel. Yang kedua, faktor kedua adalah karena kita memberikan suplai makanan dan minuman yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan tubuh. Itu alasan utamanya. Siapa saja orang yang bisa melakukan food combining saat puasa? Ya siapa aja yang mau sehat. Tapi yang lebih seru sih sebenarnya kita membahas dari sisi siapa aja yang sebaiknya tidak puasa waktu kondisinya dalam masa tertentu. Kalau saya sih biarpun dia food combining sekalipun, saya seorang yang tidak menyarankan ibu hamil puasa. Saya tidak menyarankan ibu yang sedang menyusui puasa. Saya tidak menyarankan orang yang sedang sakit puasa. Karena ada alasan-alasannya gitu. Kalau orang hamil, ya pembentukan janin kan butuh energi yang besar gitu. Nah, ibunya sendiri sudah bermasalah dengan asupan energi yang masuk. Ya ibunya sih bisa tahan, bisa kuat. Nah, bayinya kan nggak bisa protes. Bisa jadi perkembangan janinnya terganggu. Mungkin dia lahirnya sehat. Mungkin bayi janinnya tergolong sehat, bayinya tergolong sehat. Tapi sebenarnya bisa jadi ada pembentukan potensi yang terhambat di sana. Menyusui juga sama. Jangan lupa, banyak orang yang dalam posisi lapar, tubuhnya melakukan reaksi detoksifikasi. Nah, reaksi detoksifikasi itu pengurusan cairan tubuh, pengurusan racun tubuh itu dikeluarkan lewat cairan tubuh. Nah, ASI itu salah satu bentuk manifestasi dari cairan tubuh. Ya tidak menutup kemungkinan bahwa detoksifikasinya, pembuangan racunnya lewat ASI tersebut. Karena beberapa melaporkan bahwa waktu dia memaksakan diri untuk puasa dan menyusui, bayinya sakit. Bisa jadi itu manifestasi dari hal tersebut. Kalau orang sakit ya jelas tubuhnya lagi berusaha menyembuhkan diri, makanannya di stop. Saya lebih tertarik untuk membahas sisi itu. Sudah disampaikan semuanya. Semoga apa yang kita berikan hari ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Selamat berpuasa, jaga kesehatan ya.